Islam Nusantara, Islam Eropa, dan Islam Afrika. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita paparkan, kita jelaskan bahwa istilah Islam Nusantara itu pertama sekali disampaikan, diutarakan oleh Profesor Dr. Aziumardi Azra. Ada buku beliau terbit tahun 2002. Di buku itu beliau berbicara tentang spesifikasi Islam di Nusantara atau mozaik Islam di Nusantara atau potret Islam di Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu oleh penggagas pertamanya dalam bentuk yang ilmiah, ya, masuk ke satu daerah, maka umatnya menyesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Di slide pertama, saya tampilkan bentuk masjid atau musala di Minangkabau. Bentuk masjid dan musala di Minangkabau. Itu sebagai sinyal bahwa di Minangkabau pada sampai abad ke-20 tempat lain. Pesannya apa? Bahwa masjid yang dibangun di Sumatera Barat, di Minangkabau, itu menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Minangkabau. Berbeda mungkin dengan masjid yang ada di Jawa, di Kudus umpamanya. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus. Berbeda. Lalu bagaimana keyakinan yang dianut di situ? Nah, Profesor Azumardi menjelaskan bahwa salah satu ciri dari fikih Muslim di Nusantara menggunakan fikih Imam Syafi'i. Nah, ini tentu berbeda dengan umat Islam yang ada di Afrika, Afrika Utara umpamanya, atau Afrika lah secara keseluruhan. Fikih yang dia pakai adalah fikih Maliki. Berbeda dengan yang ada di Irak umpamanya, atau di Suriah, itu fikihnya fikih Hanafi, Abu Hanifah. Berbeda juga dengan fikih yang ada di Saudi Arabia umpama, fikihnya adalah fikih Ahmad bin Hambali. Nah, pemilihan fikih ini sudah pasti memunculkan perbedaan dalam beribadah. Lalu dalam persoalan akidah, akidah yang dipakai di Nusantara ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipopulerkan, yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Ya. Al-Asy'ari. Kalau di Asia Asia Tengah mungkin Al-Maturidi, akidahnya akidah Al-Maturidiyah. Kalau di Saudi Arabia, akidahnya sudah pasti akidahnya kita kenal dengan Salafi. Ya, akidah Salafiyah. Apakah akidah Salafiyah dikenal di Saudi Arabia? Tidak, mereka juga menamakannya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Arab Saudi, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah versi dunia Islam yang lainnya. Bidang tasawuf, di Saudi Arabia sudah dipastikan tidak ada tasawuf. Tapi di negara-negara Islam yang lainnya, itu banyak sekali tasawufnya.
Nah, di Nusantara ini tasawuf Al-Ghazali, tasawuf Al-Junaid Al-Baghdadi, dan seterusnya. Ada tarikat, tarikah. Ya. Di tempat-tempat lain berbeda tarikatnya. Jadi kemudian dari sisi berpakaian, sudah kita sampaikan berpakaian di Nusantara ini, ya, di Indonesia, di Malaysia itu pakai peci, pecinya hitam seperti peci Soekarno itu, dan itu pasti berbeda dengan negara-negara Arab yang pakai imamah dan lain sebagainya. Lalu di Nusantara ini umat Islamnya menyukai apa namanya bersyukur kepada Allah dalam bentuk membaca Al-Quran bersama-sama, membaca doa, mendengarkan tausiah, baik itu menaiki rumah atau ada kelahiran atau pergi haji dan lain sebagainya. Corak-corak seperti itu tidak ditemukan di beberapa negara Islam yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan Islam di Nusantara. Atau kalau bisa disifatkan itu Islam Nusantara, itu yang dimaksud. Praktek Islam yang kemudian bersentuhan dengan budaya lokal dan itu diinginkan saja dalam pengertian yang tadi kita sebutkan. Dalam pengertian yang tadi kita sebutkan. Apa yang tadi disebutkan itu hanyalah apa namanya deskripsi dari apa yang berkembang. Di Eropa misalnya, nanti mazhabnya di Islam di Eropa itu mazhabnya katakanlah Maliki umpamanya. Kenapa Maliki? Karena sebagian besar mereka datang dari Afrika Utara. Maroko, Maroko itu sudah pasti Maliki. Aljazair, Tunisia sudah pasti Maliki. Atau datang dari Turki. Turki itu mayoritas adalah Hanafi. Nah, bagaimana corak Islam umat Islam di Eropa? Di Afrika juga seperti itu. Nah, ini sebenarnya dalam definisi yang akademik seperti itu tidak ada masalah dalam penyebutan Islam Nusantara atau Islam di Nusantara. Berikutnya Islam Nusantara kurang diterima di Indonesia. Ketika Islam Nusantara yang dimaksudkan di atas itu diberi muatan lain, maka disitulah kemudian Islam atau gerakan Islam Nusantara itu ada yang tidak menerimanya di Indonesia. Nah, gitu ya. Ketika sudah bermuatan lain, tidak alamiah seperti yang dijelaskan pertama tadi. Apa kata Aziumardi Azra? Islam Nusantara di Minangkabau umpamanya, itu direpresentasikan dalam adagium adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat mengato, syarak mengato adat memakai. Itu bentuk Islam Nusantara di Minangkabau. Dan adagium itu diterima, diyakini oleh masyarakat Minangkabau. Jadi Islam bagaikan rumah yang sudah jadi, lalu datang Islam memberikannya sebagai dasar. Itu yang disebut dengan sandi. Adat basandi, syarak basandi kitabullah. Jika dalam pengertian seperti itu, sesungguhnya tidak ada persoalan. Tapi ketika Islam Nusantara itu diberi muatan lain, maka terjadi penolakan-penolakan itu. Nah, misalnya Islam Nusantara ini milik satu kelompok, atau Islam Nusantara ini program sesuatu yang diprogramkan oleh pemerintah umpamanya dengan misi tertentu, itu yang kemudian mungkin mendapatkan penolakan di beberapa daerah di Indonesia. Tapi kalau Islam Nusantara seperti yang dimaksud oleh Aziumardi Azra adalah sesuatu yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita.
Islam Nusantara menyalahkan Islam di Arab. Nah, ini dia. Ini yang sudah punya muatan. Islam Nusantara yang punya muatan. Apa muatannya? Muatannya ada rasa tidak suka dengan sesuatu yang berbau Arab. Ini namanya apa namanya? Etnisitas ini. Menyalahkan atau merendahkan etnis tertentu. Ini sudah bukan Islam Nusantara yang dimaksudkan di awal. Sudah bukan Islam Nusantara yang dimaksudkan di awal. Tidak pernah orang Arab dibenci di Nusantara. Karena orang-orang di Nusantara tahu bahwa Islam yang mereka yakini dibawa oleh pedagang-pedagang Arab yang datang ke Nusantara. Ya. Maka pakaian ulama-ulama kita itu, coba lihat pakaian ulama-ulama kita, lebih spesifik misalnya pakaian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan para ulama-ulama kita di Jawa itu rata-rata pakai imamah. Wali Songo pakai imamah semua. Itu meniru pakaian orang Arab semua. Artinya tidak ada persoalan antara Islam Nusantara dengan orang Arab atau Islam di Arab. Bahkan orang Islam di Nusantara membanggakan orang-orang Arab yang telah membawa Islam ke Nusantara ini, membawa Islam ke Cina, membawa Islam ke India, membawa Islam ke seluruh seantero dunia, dan bahkan dengan perentaraan pedagang-pedagang Arab itu, Nusantara tidak bisa dilepaskan dari tokoh-tokoh Arab itu. Dan kemudian ketika Indonesia bangsa yang pertama menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia adalah bangsa Arab. Jadi jika ada Islam Nusantara yang membenci Arab, orang Arab, bahasa Arab, dan lain sebagainya, itu pasti bukan Islam Nusantara yang dimaksud dalam makalah ini. Ya. Siapa panutan Islam Nusantara? Ya, panutan Islam Nusantara adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-A'immah, para imam, imam mazhab, imam akidah. Kalau imam mazhab siapa? Di Indonesia tentu Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Dalam bidang akidah tentu Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, ya, dan lain sebagainya. Dan ulama-ulama besar lainnya, intelektual-intelektual besar. Ya. Seperti sudah diberi permisalan dengan Pancasila. Pancasila itu adalah kreasi dan produksi dari ulama-ulama kita di awal-awal kemerdekaan. Pancasila itu adalah beberapa saripati dari Al-Quran. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu dimaknai sebagai tauhid. Nah, tapi Pancasila itu di tangan Orde Baru menjadi sesuatu yang lain. Apakah Pancasilanya yang salah? Jelas Pancasilanya tidak salah. Tetapi misi yang menunggangi ideologi Pancasila itulah yang keliru, misi itu yang keliru. Tetapi Pancasilanya tidak keliru. Pancasila itu sangat Islami sekali, tidak keliru. Tapi kalau sudah diberi muatan-muatan maka dia menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Islam Nusantara juga persis seperti itu. Tidak ada yang salah dengan Islam Nusantara. Dalam pengertian Islam yang ada di Nusantara, mozaik Islam yang ada di Nusantara. Nah, jika dia sudah diberi makna, nah ini kita mungkin tahu semua ini, siapa panutan Islam di Nusantara, pertanyaannya kita tahu juga maksudnya. Ya, panutan Islam Nusantara idealnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para khalifah, para ulama, para tokoh-tokoh yang berkomitmen terhadap
Islam dan terhadap umat manusia. Non-Muslim mengajar di madrasah dan pondok pesantren. Non-Muslim dan integrasi ilmu. Non-Muslim yang mengajar di madrasah dan pesantren adalah kebijakan Kementerian Agama untuk membolehkan membuka ruang yang uh, seluas-luasnya kepada siapa saja anak bangsa ini yang punya kompetensi untuk mengajar di madrasah ataupun di pondok pesantren. Ini kebijakan. Kebijakan itu tentu ruang diskusinya lain lagi. Ya. Kebijakannya seperti itu. Secara keilmuan tentu sesungguhnya tidak ada persoalan. Ya. Tidak ada persoalan. Non-Muslim mengajar di madrasah atau pondok pesantren secara keilmuan tidak ada persoalan. Tapi dia akan ada persoalan ketika kita turun ke pertanyaan berikutnya, non-Muslim dan integrasi ilmu. Nah, ini tentu akan terjadi integrasi ilmu. Integrasi ilmu itu kan sebenarnya terjadi antar ilmu-ilmu sekuler atau antar ilmu sekuler dan ilmu-ilmu revealed knowledge, ilmu-ilmu wahyu, atau antar ilmu-ilmu wahyu sendiri. Integrasi ilmu itu kan semacam apa bahasanya kerjasama antar berbagai ilmu. Nah, di sini mungkin akan terjadi kendala. Ya, non-Muslim yang mengajar di madrasah pondok pesantren akan terkendala dengan program integrasi ilmu secara luas termasuk ilmu agama. Bagaimana mungkin non-Muslim yang tidak meyakini ilmu-ilmu agama itu mendorong upaya integrasi ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Mendorong integrasi tafsir dengan ilmu-ilmu umum. Itu tidak akan mungkin. Jadi akan kesulitan. Ya, akan kesulitan non-Muslim dengan integrasi ilmu. Islam inklusif mendapatkan panggung di Indonesia. Ini lagi-lagi adalah kebijakan pemerintah. Apa misi yang dibawa di situ? Ya, apa misi apa yang dibawa di situ? Sama dengan Islam Nusantara, punya makna yang netral saja, baik. Ya, inklusif itu artinya terbuka. Ya, Islam sejak awalnya dibawa oleh Rasulullah sangat terbuka. Al-Quran adalah kitab yang sangat terbuka untuk dipelajari, dipahami, bahkan untuk dikritisi. Lebih dari itu, Al-Quran malah menantang. Wahai manusia dan jin, ayo siapa yang bisa membuat semisal Al-Quran. Jadi menantang. Inklusif sekali Islam itu. Itu dalam pengertian yang normatif. Tapi kalau inklusif dalam pengertian yang permisivisme, ya, agama semuanya dianggap sama, kebenaran bisa datang dari mana saja, seperti keyakinan pluralisme, tentu tidak itu gitu. Nah, jadi Islam inklusif itu adalah sesuatu yang normal, tetapi kemudian diberi muatan tertentu. Sama dengan Pancasila yang tadi kita sampaikan. Ya, Pancasila di zamannya Pak Soekarno, ya, nanti beda lagi dengan zamannya Pak Harto, beda lagi dengan zamannya presiden setelah itu, Habibie, Megawati, dan seterusnya. Beda lagi mungkin dengan Pancasila hari ini, ya itu diskusi lain. Kalau sudah diberi muatan, itu akan menjadi persoalan-persoalan. Tapi kalau dia netral, normatif, kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat positif semua. Islam eksklusif, Islam apa namanya itu, toleran, Islam rasional. Islam rasional juga pengertian yang normatif sebenarnya. Ya. Tidak mungkin Islam menantang kalau dia takut dengan rasio. Islam tidak mungkin menantang manusia kalau dia takut dengan rasio. Karena Islam
punya rasio, dia siap untuk menghadapi tantangan itu. Dia membuka tantangan. Yang masalah itu adalah Islam rasionalisme. Jadi sudah ada rasionalisme itu artinya menuhankan rasio. Kalau Islam rasional sesuatu yang normatif. Tapi kalau sudah diberi muatan, dia menjadi masalah. Berikutnya, kenapa Timur Tengah sekarang kacau? Ya, fakta hari ini Timur Tengah bergejolak. Kapan bergejolaknya? Ya, kan beberapa beberapa tahun belakangan ini. 2010 itu misalnya ya, 2010 terjadi kekacauan sampai hari ini. Ya. Itu fakta yang tentu tidak bisa dilari-larikan ke Islam. Ya. Tidak bisa dilari-larikan ke Islam, meskipun di situ mayoritas Muslim, ada faktor-faktor yang tidak tunggal di situ. Faktor yang tidak tunggal di situ. Dan apa yang terjadi di Timur Tengah tidak boleh dijadikan alasan untuk apa namanya, seperti tadi itu, menjadikan memunculkan satu kebencian, satu pandangan rendah terhadap masyarakat Timur Tengah. Justru sebaliknya, jika kita mengaku sebagai Muslim dan yang di Timur Tengah itu adalah orang Muslim, sebaiknya kita berdoa, mendorong, mendukung agar masyarakat Timur Tengah keluar dari bencana yang mereka hadapi. Timur Tengah dikenal sebagai ladang energi, ladang minyak, ladang tambang dan lain sebagainya. Kesitulah apa namanya, para negara-negara adidaya ingin mengambil energi, ya. Karena dengan energilah dunia ini bisa dikuasai. Maka terjadilah kekacauan di situ. Jika Indonesia ini lengah, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang tercabik-cabik, ya, oleh negara adidaya yang ingin mengambil energi dari Indonesia. Nah, ketika Indonesia tercabik-cabik, apakah layak negara-negara di Afrika umpamanya tertawa-tawa atau melecehkan, merendahkan Indonesia? Tentu tidak. Itu tidak dilakukan, dan kita pun tidak boleh melakukan itu terhadap masyarakat Timur Tengah, masyarakat manapun yang dijadikan bancakan oleh negara adidaya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa definisi tauhid? Nah, ini saya terpaksa pakai istilah definisi salafi. Mengesahkan Allah atau meyakini Allah itu apa namanya, tidak ada yang menyamainya dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan dalam hal asma wa sifah. Ya. Itu bahasa Arabnya ada di bawah. Ifradullah bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifah. Mengesahkan Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta.
menciptakan manusia, menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan benda-benda langit. Seluruh benda adalah Allah penciptanya. Lalu Allah yang mengaturnya. Dan Allah lah pemiliknya. Itulah definisi tauhid rububiyah. Allah sebagai Rabbun. Rabbun itu artinya pemilik, pencipta, pengatur, pengayom, rububiyah. Allah sebagai Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Al-alamun itu diartikan oleh sebagian ulama sebagai, ada yang mengartikan Tuhan makhluk-makhluk yang berakal gitu. Tapi yang paling masyhur, yang paling muktamad adalah al-alamun itu ditujukan kepada ma siwallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, pencipta, pemilik, pengatur, pengayom, yang menurunkan hujan, mengirimkan angin, mengatur angin, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, melahirkan, membuat manusia lahir, menumbuhkan manusia, itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang seperti itu disebut dengan rububiyah. Tauhid rububiyah artinya meyakini bahwa pekerjaan yang tadi kita sebutkan itu hanya Allah yang bisa melakukan. Dan tidak ada yang boleh diyakini dia juga melakukan itu. Kalau ada sesuatu selain Allah yang melakukan pekerjaan tadi itu, maka kita sudah disebut dengan syirik. Sudah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah adalah, mana ini definisinya? Satu keyakinan bahwa Allah adalah tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita beribadah, tempat kita mengikhlaskan niat, tempat kita menundukkan hati, tempat kita berharap, tempat kita bergantung. Hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Itu tauhid uluhiyah. Kita meyakini Allah tempat bersandar, Allah tempat meminta, Allah tempat kita sujud, Allah tempat kita menyembahkan sembah-sembahan, Allah tempat kita mengabdi, dan seterusnya dalam makna itu. Itulah tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifah. Ya, tauhid asma wa sifah adalah meyakini bahwa Allah itu punya nama-nama yang mulia. Sifat-sifat yang tinggi. Tidak ada yang menyamai Allah dalam asma dan sifatnya. Ya, tidak ada yang menyamai Allah dalam nama dan sifatnya. Kalaupun ada yang sama, itu sama dari sisi lughahnya saja. Tidak sama pada hakikatnya. Ya, nama-nama Allah, asma Allah al-husna itu, yang kita tahu 99 itu, dan sifat Allah, sifat ma'ani, sifat maknawi, dan lain sebagainya, itu hanya Allah yang memiliki, yang punya, dan tidak ada yang menyamai. Inilah yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam fiilnya, af'alullahnya.
dan tauhid uluhiyah yang meyakini bahwa Allah lah yang tunggal Maha Esa dalam sebagai zat yang disembah, sebagai zat yang kita berikan keikhlasan kepadanya. Ya. Dan kemudian mengesahkan Allah dalam sifat dan nama-nama yang tidak ada yang menyamainya. Ya. Secara maknawi ada saja mungkin secara lughawi sama, tapi tidak dalam pengertian seperti itu. Apa nih bahasa Arabnya? Asy-Syaikh Lala Muhammad Alamin Asy-Syanqiti wa Syekh. Nah, ini para ulama-ulama dari ulama-ulama salafi ini mengatakan bahwa dari mana muncul 3 jenis tauhid ini? Nah, munculnya 3 jenis tauhid ini melalui proses induksi, berpikir induktif yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama terdahulu. Ya, analisis induktif. Jadi di sini sudah mulai kita lihat ulama-ulama salaf menggunakan analogi ini. Dari membaca Al-Quran dari ujung sampai akhirnya, memahami hadis-hadis Nabi, maka diambillah satu kesimpulan bahwa tauhid itu terdiri dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Al-Istiqra'i lada mutaqaddimi ulama salaf. Ini contoh-contohnya. Ini ada Al-Hafidh Ibnu Mundah, Ibnu Jarir Tabari. Lalu Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah inilah yang merumuskannya secara akademik. Pembagian tauhid ini menjadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid ini tadi kita sebutkan rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pada awalnya dibagi kedua. Dibagi hanya kepada 2 bagian. Tauhid ilmi khabari i'tiqadi. Atau tauhid yang kita diberi informasi dan kita meyakininya. Apa informasinya? Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menghidup mematikan. Allah lah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah lah yang dan lain sebagainya. Lalu itu menjadi ilmu bagi kita. Berita yang menjadi ilmu bagi kita lalu menjadi keyakinan kita. Tauhid yang memberikan ilmu, memberikan berita dan keyakinan. Al-ma'rifatu wal itsbat. Ya, sama saja ini. Maknanya sama saja. Al-ma'rifah itu pengetahuan. Kita diberi pengetahuan. Melalui apa? Melalui wahyu. Lalu kita pastikan bahwa ini benar-benar diciptakan oleh Allah. Allah sebagai Rabb-nya. Ar-Rububiyah. Ifradullah bi'af'alihi. Ya, ini definisi bahasa Arab. Jadi, hanya Allah saja yang melakukan penciptaan, pemeliharaan, pengawasan, dan lain sebagainya. Ini tambahan al-asma wa sifat. Al-iman bima wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluh min al-asma al-husna. Al-ism ad-dal ala ba'di ahwali dzat wa hiya. Jadi Allah yang kemudian menjelaskan nama-namanya al-asma al-husna dan sifat-sifatnya. Sifat Allah. Innallaha sami'un qadir, sami'un basir, sami' maha mendengar, basir maha melihat. Kan? Allah yang menyampaikan itu, lalu dirumuskanlah sifat-sifat itu. Lalu yang kedua, tauhid yang iradi, qasdi, talabi. Nah, ini dari hamba lagi. Kehendak hamba, tujuan hamba, dan permohonan hamba. Tauhid yang berkaitan dengan keinginan hamba dan maksud hamba, tujuan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah wal ilah
al-haq wa la ilaha ghairuh wa ifraduhu bil ibadah ifradullah bil ibadah sama ini. Seperti yang tadi kita jelaskan, hanya Allah lah tempat kita menyembah. Nah, ini dibagi dua. Ya. Di awal sekali tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat itu dibagi dua seperti ini, tauhid ilmiah khabari i'tiqadi itu, tauhid iradi qasdi talabi, tapi kemudian turunannya itu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Apa syarat-syaratnya seseorang itu bertauhid? Pertama, mengetahui, punya ilmu tentang itu. Lalu yakin dengan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Al-qabul, menerima penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Tunduk, al-inqiyad, ikhlas, as-sidq, al-mahabbah, ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, senang untuk meyakini ini, senang untuk beribadah, senang untuk menghamba dan ini definisi Asy'ariyah, Al-Asy'ari. Mengesahkan Allah, tauhid itu artinya mengesahkan Allah dalam zat, sifat dan perbuatannya. Nah, tadi rububiyah, uluhiyah, zat dan sifat. Salafi. Asy'ariyah, Maturidi juga mengesahkan Allah dalam zatnya, dalam sifatnya, dan perbuatannya. Al-iman bi anna Allah wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fi mulkihi wa tadbirihi wa annahu wahdahu al-mustahaq lil ibadati fala tusraf li ghairihi. Nah, ya. Jadi menurut Asy'ari, tauhid itu artinya mengesahkan Allah dalam zatnya. Zat Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang, tidak la yatajazza, tidak punya struktur, tunggal. Sifatnya juga seperti itu. Kita mengenal sifatnya banyak sekali, tetapi kita mengesahkannya bahwa hanya Allah yang punya sifat itu. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada kesamaan dalam bahasa saja. Oke. Kemudian fi mulkihi, dalam kerajaannya. Meyakini hanya Allah yang mengatur kerajaannya ini. Tidak ada yang lain yang membersamai Allah Subhanahu wa taala. Wa tadbirihi, pengaturannya. Dan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Wallahu ahad. Ya, zatnya ahad, tunggal. Qul huwallahu ahad. Tauhidus sifat. Laisa kamitslihi syai'un. Sifatnya misalnya sami atau sama, basir dan basar, mutakallim wa kalam. Itu hanya Allah saja yang punya sifat itu dan tidak ada makhluk yang lainnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Af'alullah, Allah khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan. Dalam kajian ilmu kalam ini panjang ini, Allah khaliqu kulli syai'in. Apa? Termasuk perbuatan manusia. Termasuk apa saja. Penciptanya adalah Allah. Perbuatan manusia juga penciptanya Allah. Lalu apa kontribusi manusia? Kontribusi manusia adalah memilih dari hal-hal yang ingin dia lakukan. Nah, ini kita jelaskan dulu di awal-awal sekali betapa masyiah, keinginan itu, iradah itu, keinginan itu berlaku aktif pada manusia. Jadi keinginan itu bukan pasif, aktif. Ya. Kita dulu pernah menyebutkan tentang the power of mind, gitu kan. The power of attraction. Nah, itu apa namanya? Kajian psikologis
Barat yang menyatakan bahwa ternyata apa yang dialami oleh manusia ini berawal dari apa yang dia pikirkan. Pikirannya lah yang menggerakkan alam semesta untuk merealisasikan keinginannya. Jadi orang Barat sampai kepada kesimpulan, tentu tidak semua orang Barat, tapi salah satu kajian psikologi sampai pada satu kesimpulan bahwa kehendak dan pikiran itu real dan efektif. Nah, Asy'ariyah juga berpendapat seperti itu. Manusia berkehendak, manusia punya ikhtiar, punya kasab, ya, dan kasab itu efektif. Allah memberi kemudahan-kemudahan, Allah menciptakan segala sesuatunya sehingga kehendak manusia itu terrealisasi. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ini dalam keyakinan akidah Asy'ariyah. Nah, ini ayat-ayat yang terkait. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah lah tempat kita menghamba dan Allah tempat kita meminta. Ini tidak kita bedakan ini tauhid mana, rububiyah atau uluhiyah dan seterusnya. Definisinya tadi sudah jelas. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. U'budu, sembahlah, agungkanlah, muliakanlah rabbakum, Tuhanmu. Ini di ayat ini sebenarnya ada diskusi yang tajam dan apa. Tapi nanti kita. Alladzi khalaqakum. Jadi Rabbukum alladzi khalaqakum. Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam ayat ini ada kalimat uluhiyahnya u'budu, ada kalimat rububiyahnya rabbakumul ladzi khalaqakum la'allakum tattaqun. Nah, uluhiyah lagi. Nah, nanti kita diskusi. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ini ayat-ayat yang berkaitan tentang Allah sebagai sesembahan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan seterusnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qul may yarzuqukum. Nah, ini Rabb, ini pekerjaan Rabb ini. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Ini pekerjaan Rabb, rububiyah. Amma yamliku as-sama wal absara wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amr. Siapakah yang mengatur segala urusan ini? Ini rububiyah. Fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini sifat dan asmaullah. Laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyerupai, apapun tidak menyerupai dia. Wa huwas samiul basir, dia maha mendengar dan maha melihat. Qul huwallahu ahad ila akhiril ayah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Tuhibbunallah, ini tauhid uluhiyah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul ati'ullah, tauhid uluhiyah. Wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama, dan seterusnya. Hadisnya ini. Haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Man mata wa huwa yad'u lillah niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dan dia mensyirikkan Allah, maka dia masuk ke api neraka. Anta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah al-maktubah wa tu'addiz zakah al-mafruḍah, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah kepada Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Nah, ini jenis-jenis sekutu kepada Allah. Jenis sekutu kepada Allah. Pertama, Allah bersama
sesuatu yang mensyarikatinya, atau Allah bersama sekutunya yang dibuat oleh manusia. Nah, ini ada ayatnya. Ala lillahid din al-khalis. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum ila akhiril ayah. Jadi menyembah Allah dan juga menyembah sekutunya, yaitu yang dianggap aulia, ya, sesuatu yang dianggap sebagai wali. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah wali ini, tetapi kami menyembah Allah. Ya. Tetapi kami menjadikan wali ini sebagai perantara untuk sampai kepada Allah. Itu juga artinya sekutu. Mengambil wali aulia sebagai sekutu bagi Allah. Jenis sekutu bagi Allah itu yang kedua adalah syarik, sekutu yang dapat memberi syafaat di akhirat. Haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wal ard. Ya. Ini ayatnya bahwa orang-orang musyrik ini meyakini bahwa sesembahannya selain Allah itu dapat memberikan syafaat kepada dia. Yang ketiga, dapat memberikan manfaat. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansurun wala yastati'u nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Ini menggambarkan bahwa sebagian orang yang mensyarikatkan Allah, bersekutu kepada Allah itu meyakini bahwa sekutunya itu dapat memberikan manfaat kepada dirinya. Sekutu membuat syariat. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Arbaban, yang menghalalkan, yang mengharamkan. Rob, menjadikan pendeta-pendetanya, pastur-pasturnya, rahib-rahibnya sebagai orang, sebagai zat yang boleh menghalal dan mengharamkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk sekutu yang keempat. Yang kelima ini mengambil sekutu karena solider dengan saudaranya, komunitasnya, dan lain sebagainya. Innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddatan bainakum fil hayatid dunya. Ya, hanya sebentuk solidaritas. Ya, kenapa kamu menyembah patung-patung? Karena nenek moyang kami dulu menyembah patung, saudara-saudara kami menyembah patung, maka kami menyembah juga. Ini sekutu dalam bentuk solidaritas. Ya, sudah, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini penjelasan tentang tauhid versi uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Definisi ini ya melahirkan diskusi ya, terutama antara Salafi dan Asy'ari. Ya, antara Salafi dan Asy'ari. Nah, ini yang bagi kita tentu harus menjadi perhatian. Bahwa baik Salafi maupun Asy'ari sama-sama punya semangat mengesahkan Allah, menjauhkan Allah dari sesuatu yang bukan Allah. Ya. Maka dilakukanlah berbagai ijtihadat, upaya-upaya. Kaum Salafi ijtihadnya ini hasilnya. Istiqra'nya ini hasilnya. Bahwa Allah itu, tauhid itu ada 3 bentuknya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan ketiga-tiganya ini harus kamil mutakamil, harus menjadi satu kesatuan. Tidak boleh
rububiyah berdiri sendiri, uluhiyah berdiri sendiri, asma sifat berdiri sendiri, tidak boleh. Harus merupakan satu kesatuan. Bahwa penjelasan ini bisa dikritisi tentu boleh-boleh saja. Karena ini istiqra, ini analisis. Nah, di sini pula hebatnya Salafi yang selama ini tidak pakai istiqra, tidak pakai analisis. Nah, ini dalam tauhid ini punya analisis, ya, punya istiqra, sehingga muncul rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini mendapatkan kritikan yang luar biasa karena salah satu ungkapan dari Ibnu Taimiyah adalah bahwa orang-orang musyrik Makkah itu sempurna tauhid rububiyahnya. Nah, ini kalimat yang mendapatkan kritikan dari para ulama, ya, karena memang ayatnya tadi ayatnya tadi uh, ya uh, liyuqarribuna ilallahi zulufa, gitu kan? Man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang musyrik Makkah itu mengatakan Allah pencipta langit, pencipta segala sesuatunya. Lalu diambil satu kesimpulan bahwa orang-orang musyrik ini sempurna tauhid rububiyahnya. Ini yang mendapatkan kritikan dari ulama-ulama, pendapat seperti ini. Bagaimana mungkin di satu sisi dia musyrik, tapi di sisi lain sempurna rububiyahnya, tauhid rububiyahnya. Bahwa asma dan sifat yang dimaksud adalah sifat-sifat khabariyah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yadullah fawqa aydihim kullu syai'in halikun illa wajhahu, ya kan? Semuanya akan hancur kecuali wajah Allah, tangan Allah, dan seterusnya. Harus dimaknai sebagaimana apa yang tertulis. Tidak boleh ditakwil. Nah, di sini kemudian terjadi kritikan-kritikan terhadap pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, namun kita ingin mendapatkan perspektif lain bahwa semangat tauhid baik Salafi maupun Asy'ari ini adalah semangat yang perlu kita tiru, perlu kita teladani, bahwa bagaimana upaya untuk membersihkan keyakinan dari sesuatu yang bukan merupakan bagian dari ajaran Islam itu. Bahwa ada ijtihad-ijtihad yang mendapatkan kritikan itu adalah hal yang lumrah. Karena ta'rif dari Asy'ari ini juga mungkin akan mendapatkan kritikan dari berbagai ulama-ulama tentang tauhidul dzat, tauhidus sifat, tauhidul af'al, ya. Misalnya al-qudrah. Qudrah itu, af'alullah itu dilakukan oleh kudrahnya. Apakah kudrahnya itu mustarakah? Kekuatan dan kemampuan Allah itu bersama-sama dengan kekuatan manusia. Nah, ini diskusinya tentu sangat panjang sekali. Tapi poin yang sekali lagi ingin saya sampaikan adalah agar kedua definisi ini tidak dipertajam perbedaannya, tetapi dipertemukan sisi-sisi yang mungkin bertemu. Para ulama-ulama, para dai-dainya, dai Salafi, dai Asy'ari, dai Syafi'i, mereduksi perbedaan-perbedaan yang muncul, karena perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang mungkin mesti terjadi ketika kita sudah menggunakan pikiran kita. Dan itu bukan sesuatu yang terlaknat di dalam agama kita, menggunakan pikiran itu, karena tidak mungkin kita
memahami sesuatu tanpa pikiran. Tidak mungkin kita beristihad tanpa pikiran. Tidak mungkin menangkap maqasidus syariah tanpa pikiran. Nah, karena pikiran itu adalah alat untuk kita memahami lebih dekat, beristihad, menemukan hukum-hukum baru, dalil-dalil baru, istidlal baru, dan seterusnya. Karena dunia ini terus mengalami perubahan demi perubahan, membutuhkan kepastian hukum, kepastian hukum. Jadi Salafi atau apapun lah namanya, Asy'ari, Syafi'i dan lain sebagainya, mereduksi perbedaan-perbedaan karena perbedaan itu wajib. Wajib adanya. Hanafi dengan Hambali wajib ada perbedaan. Dengan Maliki wajib ada perbedaan. Dengan Syafi'i wajib ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada mazhab itu. Oleh karena itu bukan perbedaan yang dipertajam. Sekarang misalnya sering kita dengar berita tentang kunut, apakah kunut itu bid'ah dan lain sebagainya. Ini sekali lagi adalah persoalan-persoalan furu'iyah yang sudah selesai. Tidak perlu dipertajam-tajam. Yang penting, kenapa kita berkunut, tahu dalilnya. Kenapa saya tidak berkunut, tahu juga dalilnya. Kenapa ada yang berkunut sebelum ruku, tahu juga dalilnya. Kenapa hanya berkunut kunut nazilah, ada juga dalilnya. Jadi yang kunut nazilah tidak mengecilkan, mengerdilkan yang melaksanakan kunut subuh, dan yang kunut subuh juga tidak mengerdilkan, mengecilkan orang yang tidak melakukan kunut subuh. Ini saja, terima kasih. Kembali ke Ustadz Nasran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.